Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Capital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar. Nama saya Evan, buat yang belum kenal. Kali ini tema webinarnya Stochastic RSI. Jadi ya digabungin lah ya, Stochastic ditambah RSI. Kalau beberapa minggu kemarin kan Mas Ben bahas Stochastic MACD. Nah ini saya bahas Stochastic RSI. Sambil sedikit mengulang materi setengah jam terakhir yang minggu kemarin. Dan hari ini sudah ada 19 peserta. Selamat datang buat yang baru join. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Yang lagi kurang sehat semoga cepat diberikan kesehatan, cepat dipulihkan kondisinya. Dan seperti biasa, Zoom webinar hari ini direkam dan hasil rekamannya nanti akan kami upload di YouTube channel kami. Kemudian seperti biasa juga mikrofon dan video video Bapak Ibu saya matikan ya, biar enak ngerekamnya. Terus kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat aja. Kalau berhubungan langsung dengan materi yang sedang dijelaskan akan langsung dijawab. Kalau misalnya out of topic nanti dijawab belakangan. Mudah-mudahan saya bisa jawab juga. Oke, kita mulai. Stochastic RSI. Kita awali pembahasan dengan RSI. RSI itu adalah momentum indikator yang membandingkan kenaikan dengan penurunan harga. Jadi rata-rata harga yang naik dibandingkan dengan rata-rata harga yang turun. Itu menghasilkan perhitungan yang namanya relative strength. Kemudian dimasukkan rumus lagi biar bisa berosilasi dari 0 sampai 100. Yang hasilnya penampakan RSI-nya akan digambarkan dalam bentuk line chart yang karena ini osilator jadi ada batas bawah dan batas atasnya ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 100. Kemudian area 0 sampai 30 itu oversold, area 70 sampai 100 itu overbought, dan di tengah-tengah ada 50. Nah, karena ini RSI ini adalah momentum indikator yang membandingkan kenaikan dengan penurunan harga, rata-rata kenaikan dan rata-rata penurunan harga dalam periode tertentu ya. Dan defaultnya RSI periodenya 14, yang saya pakai juga 14. Jadi di waktu nah ini. Jadi waktu di sini nih, di yang paling kiri nih, paling kanan RSI-nya ini kan ada angka 63.88 sekian gitu ya, 63 poin sekian. Nah, ini berarti RSI-nya tuh ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, saya tandain dulu ya, 14-nya kan di sini nih. Oke, dari 14, selama 14 hari ini RSI-nya ngitung rata-rata harga yang naik dibandingkan rata-rata harga yang turun itu banyakkan mana, kurang lebih kayak gitu. Kalau RSI-nya berada di atas 50, berarti rata-rata harga yang naik itu lebih banyak daripada rata-rata harga yang turun. Kalau RSI-nya berada di bawah 50, berarti rata-rata harga yang naik itu lebih sedikit daripada rata-rata harga yang turun. Yang turun lebih banyak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari situlah muncul nantinya akan dari situlah awal dari situlah muncul kesimpulan kalau trennya lagi bullish, RSI-nya akan dominan di atas 50. Nah, gitulah maksud saya. Kemudian fungsi RSI ada beberapa. Yang pertama bisa untuk mengkonfirmasi tren. Yang kedua buat kasih tahu overbought sinyal. Yang ketiga sinyal oversold. Yang keempat buat kasih tahu sinyal divergence. Yang kelima buat kasih tahu sinyal velour swing atau zigzagnya itu. Jadi RSI ini cukup
apa sih, cukup fleksibel lah ya, salah satu indikator yang cukup versatile atau fleksibel lah, bisa dipakai kemana-mana gitu. Kemudian ini salah satu bagian pentingnya dari RSI rules. Ketika trend bullish, RSI akan cenderung di atas 50. Sesekali boleh di bawah, bukan boleh sih, sesekali bisa ya di bawah 50, tapi akan lebih sering di atas 50. Contohnya seperti ini ya. Ini kan trennya lagi bullish, nggak perlu dipertanyakan bullishnya lah ya. Zigzagnya higher low, arah harganya juga dari kiri ke kanan nanjak, udah jelas bullish tuh. Kemudian RSI-nya akan cenderung dominan di atas 50. Ya sempat di bawah 50 lah, tapi lebih banyak yang di atas 50. Dan beberapa kali atau sering lah ya di atas 70 atau masuk area overbought. Jadi ketika RSI masuk area overbought itu bukan sesuatu yang jelek. Itu malah menunjukkan tren bullishnya lagi kuat kayak gitu. Dan ketika RSI-nya turun ke bawah 50 itu biasanya koreksinya agak dalam dari dibandingkan dengan koreksi-koreksi yang sebelumnya pernah terjadi ya. Ini gambar saya mudah-mudahan nggak kekecilan sih. Atau bisa di zoom? Oh bisa di zoom. Misal kayak gini. Bisa digeser. Oke lah. Nah misalnya kayak gini nih. Waktu RSI-nya ini kan harga naik nih yang saya tunjuk panah. Kemudian RSI-nya turun, harga terkoreksi. Terus harga naik lagi sampai ke atas 70 ya ini. Nah, itu yang candle panjang itu bikin RSI-nya naik ke atas 70 kemudian terkoreksi. Nah, waktu terkoreksi ini kan ada koreksi dikit nih, turun ke bawah 70, ini kan ada koreksi dikit. Terus naik lagi. Nah, ini waktu dia koreksi di bedanya ya. Waktu dia koreksi sampai RSI-nya turun ke bawah 30 dibandingkan dengan koreksi yang RSI-nya nggak turun ke bawah 50. 50. Saya ulang. Ketika ada harga koreksi kemudian bikin RSI-nya turun ke bawah 50 dibandingkan dengan ada koreksi harga yang RSI-nya nggak turun ke bawah 50, itu perilaku koreksinya tuh lebih dalam yang RSI-nya sampai turun ke bawah 50. Ini kan koreksinya lebih dalam tuh daripada yang ini. Gitu. Tapi itu nggak merusak tren bullish yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi belum merusak tren bullish yang sebelumnya sudah terjadi, belum ada tren bearish yang terbentuk. Selama ya belum ada tren bearish yang terbentuk, zigzag lower high lower low atau lembah dan puncak yang lebih rendah dari sebelumnya. Kayak gitu seterusnya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung tulis aja ya di kolom chat. Biar biar saya tahu. Atau misalnya saya jelasinnya kecepatan, saya ngomongnya belibet gitu, tulis aja di kolom chat, Mas ngomongnya belibet gitu. Oke, yang kedua ini balikin zoomnya gimana ya? Oh gini, oke. Kemudian poin yang kedua untuk RSI rules di kondisi bullish adalah ketika RSI baru masuk ke atas 70, biasanya itu tren bullish baru saja terbentuk. Atau kalau nggak ada tren bullish yang terbentuk, berarti ada perubahan tren yang cukup signifikan dibandingkan tren yang sebelumnya terjadi. Nangkep maksud saya ya? Batasnya adalah, ini contohnya ini nih. Contohnya ya yang ada di gambar. Nah, ketika RSI baru masuk ke atas 70 gitu ya, baru masuk ke area overbought, biasanya tren bullish itu baru terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai bantuan garis moving average buat lihat trennya ya, kalau misalnya lihat zigzagnya ini lihat lembah dan puncak harganya itu bingung, terus pakai bantuan garis moving average, biasanya kalau RSI masuk ke atas 70 tuh garis MA-nya itu udah rapi gitu.
Kalau saya kan biasanya pakai 3 ya, 3 garis moving average 10, 20, 60 gitu. Itu posisinya yang paling atas itu udah yang paling kecil, yang tengah itu yang sedang, yang bawah ya yang paling gede. Jadi dari atas ke bawah itu 10, 20, 30 gitu. Dan harga atau candlenya sudah di atas moving average yang paling kecil gitu. Jadi RSI masuk ke area overbought itu nggak selalu jadi kabar buruk ya. Malah itu adalah menandakan kalau tren bullish yang sedang terbentuk itu lagi kencang gitu. Kenaikan harganya lagi kencang. Poin ketiga, ketika trennya lagi bullish dan tren bullishnya masih relevan ya, seturun-turunnya RSI waktu harga terkoreksi, seturun-turunnya RSI waktu harga terkoreksi sampai RSI-nya ke bawah 50, nggak akan masuk ke area oversold, nggak akan turun ke bawah 30. Contohnya ya ini. Seturun-turunnya RSI ya. Ini kan harga naik gitu kan. RSI-nya juga ikut naik, masuk area overbought. Kemudian turun ke bawah 70 dan sampai turun ke bawah 50. Harganya juga terkoreksi cukup dalam dari kenaikan yang sudah terbentuk atau tren bullish yang sudah terbentuk. Kalau memang tren bullishnya ini masih dirasa cukup relevan gitu ya, nggak rusak lah gitu. Tren bullish biasanya yang kayak gini tren bullish yang jangka panjang, bukan jangka menengah lagi. Sudah jangka agak panjang lah ya. Mulai masuk ke tren yang primary trend. Nah, ini RSI-nya nggak bakal masuk ke area ke area oversold atau nggak turun ke bawah 30. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu kondisi tren lagi bullish, kemudian harga terkoreksi, RSI-nya sampai di bawah turun ke bawah 50 gitu ya. Terus ada rebound sampai sideways. Tapi ternyata ketika misal ketemu harganya itu waktu di sini lah. Yang saya kotakin di sebelah kanan ini anggap aja belum terjadi gitu ya. Nah, misal kayak gini. Nah, misal ketemu kondisi kayak gini. Berarti kan yang di sini belum terjadi juga. Nah, misal kayak gini lah. Oke, waktu ketemu kondisi kayak gini, Bapak Ibu perhatikan RSI-nya ini turun masuk area oversold enggak? Kalau enggak, ada kemungkinan tren bullish yang sudah terbentuk sebelumnya itu belum rusak, tren bullish jangka panjangnya belum rusak. Jadi masih bisa dimasukin watchlist, kita tunggu. Ini kan sideways ya, ini jelas sih ya, kalau kondisi RSI-nya turun ke bawah 50 itu besar kemungkinan sideways. Semakin dalam RSI-nya turun ke bawah 50, semakin menjauhi 50 dan semakin mendekati 30 biasanya range sideways-nya, puncak dari range sideways-nya itu semakin menjauhi puncak yang terbentuk pertama gitu. Jadi wajar kalau ini sideways-nya cuman di bawah sini aja. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau ketemu kondisi kayak gini Bapak Ibu jangan dicuekin ya. Ya nggak masuk dulu, nggak beli dulu nggak apa-apa, tapi dipantau-pantau gitulah. Dipantau-pantau karena ada kemungkinan tren bullish yang sudah terbentuk sebelumnya itu masih relevan. RSI-nya ini nggak masuk ke bawah 70 gitu. Nah, ketika biasanya sinyal-sinyal bagusnya lagi ya ketika RSI-nya sudah naik ke atas 50 lagi. Maksudnya itu sinyal-sinyal yang enak untuk diikutin, yang lebih mudah untuk dijadikan strategi trading biasanya ketika RSI-nya sudah masuk ke atas 50 lagi. Biasanya kayak gitu. Terus, poin yang terakhir, nah, ketika trennya lagi bullish, area 40 itu kurang lebih ya, bisa di bawah 40, yang penting nggak masuk ke bawah 30. Area 40-an itu biasanya jadi support. Jadi RSI-nya itu biasanya rebound-nya di sekitar 40 kurang lebih. Seolah-olah area oversold-nya itu geser sedikit naik ke area 40. Gitu, seolah-olah ya. Kayak gini misalnya. Ini kan seolah-olah area oversold-nya naik tuh ke area 40, nggak di 30 lagi. Gitu, kalau lagi bullish seringnya muncul kayak gitu. Nah, ini
Ini saya yakin rebound di 40-an sih. Yang saya kotakin paling kiri ini ya. Saya yakin ini rebound di 40-an, kemudian seolah-olah oversold-nya di 40, rebound dan lanjut naik kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa jangan-jangan screen dan suara saya nggak jelas? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini sih minggu kemarin udah, tapi karena sedikit kejar waktu ya minggu kemarin, jadi kurang tuntas. Oke, poin yang kedua. Kok poin yang kedua? RSI rules yang kedua untuk kondisi tren bearish. Ketika trennya lagi bearish, RSI itu biasanya, bukan biasanya sih, dominan di atas. RSI itu akan dominan di bawah 50, sorry kok di atas. RSI dominan di bawah 50 ketika trennya lagi bearish. Contohnya ini bearish. RSI-nya ya dominan di bawah 50. Sesekali ke atas 50 bisa, nggak ada yang larang juga. Tapi kebalikan dari yang lagi bullish ya. Kalau masuk ke atas 50 ya nggak nyampe 70 gitu. Dan sebentar doang biasanya kalau naik ke atas 50 terus balik lagi ke bawah 50, dan biasanya cukup sering masuk ke area oversold ya, ke bawah 30 gitu. Kemudian poin yang kedua, RSI rules poin yang kedua ketika tren lagi bearish adalah ketika RSI baru masuk area oversold kayak ini misalnya, ini karena gambarnya kecil agak nggak kelihatan. Ketika RSI baru masuk area oversold, biasanya tren bearish baru terbentuk. Atau kalau nggak ada tren bearish yang terbentuk, ya ada perubahan tren yang cukup signifikan dari tren yang terbentuk sebelumnya. Misal ini gambarnya kebetulan saya yakin sebelumnya ini bullish. Kemudian harga turun, kemudian naik lagi rebound, nggak sampai nembus puncak sebelumnya, kemudian turun lagi sampai bikin RSI-nya masuk area oversold, kemudian rebound. Nah, ketika ini terjadi, ini berarti di sini ya. Terus saya kotakin kayak gini aja. Nah, ketika di dalam kotak ini meskipun oke lah kita let's say 3 bulan terakhir belum bearish, oke. 3 bulan terakhir mungkin sideways di range besar, oke. Ya, tapi kan itu ada perubahan tren yang cukup signifikan dari yang sebelumnya bullish berubah jadi sideways yang range-nya cukup besar. Kemudian ternyata harganya lanjut turun lagi. Dan ini memang cerita yang agak lain lagi ya. Kalau harganya turun lagi itu kan ya, ini harganya turun lagi, RSI-nya juga nggak naik ke atas 50, terus harganya lanjut turun, dan di sini ini baru kalau kita bilang 3 bulan terakhir 1, 2, 3, nah itu ada trend bearish. Kalau misalnya sorry. Coba ini saya kotakin dulu ya. Oh iya, ya bisa sih dibilang oke lah, ini 1 bulan terakhir sudah bearish. Ketika ini lanjut turun ke bawah, ini kok panahnya hilang, turun nembus garis ini, nah itu kan jadi semakin bearish. Gitulah ya. Terus poin yang ketiga, ketika trennya bearish, kalau tren bearishnya itu masih relevan, RSI-nya nggak bakal masuk ke atas 70. Kalaupun RSI-nya sampai naik ke atas 50, ini contohnya nih. Ini contohnya naik ke atas 50 tapi nggak naik ke atas 70 gitu. Dan seringnya ketika tren bearish itu masih relevan, area 60
biasanya jadi resisten bagi RSI-nya. Jadi Bapak Ibu bisa waspada ya. Mungkin ada yang beli waktu rebound di sini nih. Waktu di sini ada yang beli. Terus harga naik kemudian sampai bikin RSI-nya naik ke atas 50 sedangkan tren sebelumnya tuh bearish. Nah, ketika RSI-nya sudah sampai di area 60-an, biasanya itu juga udah nyampe area resisten harganya. Dan ini juga area resisten. Itu kalau trennya bearish ya. Ini kan area-area resisten ya. Area-area ini ya bisa di apa namanya? Diidentifikasi jadi area resisten. Kemudian kalau misalnya masih mau jangan-jangan masih bisa lanjut naik, nggak apa-apa. Yang penting lihat candlenya, kemudian lihat RSI-nya. Kalau ternyata nggak sanggup bertahan di atas 60 dan naik ke atas 70, malah turun ke bawah 60 lagi, kemungkinan besar tren bearish-nya itu masih relevan. Dan kalau di situ ada candle-candle yang mendukung pola bearish reversal ya, misalnya candle lower high lower low, inside bar atau outside bar yang di breakdown, take profit dulu aja. Itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, saya lanjut. Kemudian, ketika trend sideways, biasanya area 50 tuh sering dilewatin. Jadi kalau memang lagi sideways, abaikan area 50 sih sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Cuman ya nggak terus langsung diabaikan, dilupakan gitu, nggak. Yang jelas kalau lagi sideways area 50 ini sering dilewatin lah kayak ini. Lewat gitu. Dan perlu dicatat, jarang sekali ada sideways yang bikin RSI-nya bolak-balik dari 30 ke 70. Kecuali sideways itu range-nya sangat besar. Contohnya ini, Antam di periode 2021 lah ya, hampir setahun dia sideways. Ya enggak hampir sih, setahun. Di 2021 dia sideways. Waktu sideways, biasanya area 60 dan 40 itu sering jadi area resisten dan support. Jadi seolah-olah itu area oversold dan overbought-nya geser gitu. Oversold-nya areanya seolah-olah ya geser ke 40 dan overbought-nya seolah-olah geser ke 60, seolah-olah gitu. Dan sinyal overbought, oversold dan value swing atau zigzag RSI yang higher low atau lower low kemarin yang dijelasin itu jadi sinyal yang sangat signifikan. Contoh inilah. Ini kan perjalanan harganya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri kan. Kita tandai dulu lah. Ini puncak ya, puncak di sini kita garisin lah. Oke, support resisten. Kemudian harga turun, terus belok ngepot di sini. Nah ini kita tandain jadi support. Terus harga naik sampai di sini sempat sap gitu kan. Ini tandain aja nggak apa-apa sih. Tandain. Ini juga tandain. Nah, terus kan turun lagi tuh. Nah, ketika di sini nih, ketika di area ini, perhatikan RSI-nya. RSI-nya mantul nggak dari, misalnya maksudnya masuk area oversold apa enggak. Kalau nggak masuk area oversold, dia rebound dari area 40 atau enggak. Kalau misalnya iya tuh rebound dari area 40, perhatikan zigzagnya. Zigzagnya higher low gitu kan. Itu sinyal, ini kan zigzagnya higher low nih. Nah, sap gini kan. Nah, tuh itu sinyal rebound bagi RSI-nya. Apalagi ini juga ada sinyal divergent, bullish divergent. Itu juga salah satu sinyal yang muncul di area support kemarin ya, ingat ya. Oh iya, yeah. Kekecilan ya, sorry. Yaudah ini tak gedein. Gede ya, kurang gede. Nah inilah. Saya ulang lah gambarnya ya.
Ini ditandai puncaknya yang ini, terus lembahnya yang ini ditandain. Terus kan naik, turun. Nah, ini ditandain juga. Tekukan-tekukannya ditandain. Ini juga ditandain boleh. Terus turun. Nah, sampai sini perhatikan RSI-nya. RSI-nya ketika harga sampai sini ya. Ketika harga deket-deket area support tuh, perhatikan RSI-nya. RSI-nya masuk area oversold atau enggak. Kalau enggak masuk area oversold, ada sinyal-sinyal yang muncul di area support atau enggak. Sinyal-sinyal yang kemarin saya sebutkan ya, yang biasanya muncul di area support, bisa sinyal oversold, bisa sinyal value swing, zigzag yang higher low itu, bisa sinyal divergent, bullish divergent. Nah, ini kebetulan muncul sinyal bullish divergent terjadi di area support, kemudian zigzag RSI-nya juga higher low, sub gitu kan. Nah, itu salah satu sinyal yang merespon area yang kita tandain tadi itu, yang saya tandain tadi itu sebagai area support, dan itu sinyal rebound. Dan yang saya tekankan adalah RSI-nya selama sideways ini ya, selama harga sideways di dalam range sideways ini, RSI-nya sama sekali nggak masuk. Kok ini? RSI-nya sama sekali nggak masuk area oversold. Mondar mandirnya dan overbought. Mondar mandirnya tuh di 40 dan 60. Tap gitu. Seolah-olah area 40-nya jadi oversold, area 60-nya jadi overbought. Seolah-olah kayak gitu. Dan itu yang sering terjadi memang sih. Kalau lagi sideways sering terjadinya kayak gitu. Tuh, ada pertanyaan? Ya ada? Jelas? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi 15 menit terakhir minggu lalu. 3 EMA plus RSI. Jadi gini ya, apa sih? Kan ini RSI-nya ini kan series ya, series. Ini episode yang kelima kalau nggak salah ingat. Nah, itu kayak potongan puzzle lah ya, Bapak Ibu. Jadi cara ininya, cara pakainya tuh nggak bisa semuanya langsung dipakai, atau nggak bisa cuman berpatokan dengan salah satu itu tok yang mau dipakai gitu, enggak. Jadi ya kayak potongan puzzle aja. Ini potongan puzzle mana yang mau ditaruh di tempat yang tepat gitu. Dan pakemnya kalau RSI ini ya RSI rules ini, ada waktu bullish, bearish, dan sideways. Ini kayak apa sih ya, guidance-nya lah ya, guidance-nya di sini gitu. Cara pakai lainnya itu turunannya dari ini. Ini juga 3 EMA plus RSI ini adalah salah satu turunan dari yang itu tadi, dari yang RSI rules itu tadi. Jadi chart yang saya pakai itu saya pakai bantuan 3 garis eksponensial moving average untuk bantu saya mengidentifikasi tren atau bantu saya lihat trennya. EMA 10, EMA 20, dan EMA 60 yang saya pakai. Cara pakainya ini dipakai ketika trennya sudah bullish. Jadi bukan waktu trennya baru bullish. Ketika baru mau bullish, mana tahu ya mau bullish apa enggak ya. Maksudnya ketika baru bullish dan RSI-nya belum masuk ke area 70, nah ini belum bisa dipakai. Kalau sudah bullish dan RSI-nya sempat naik ke atas 70, ini bisa dipakai. Cara pakainya yang pertama, ketika RSI-nya turun ke bawah 70 dan masih di atas 60, ya screenshot. Saya ulang, ketika RSI-nya turun ke bawah 70 dan masih di atas 60, saya lebih suka candlenya nyentuh EMA 10 dulu. Jadi kalau misalnya candlenya masih di atas EMA 10, saya akan tunggu candlenya nyentuh EMA 10 dulu. Entah itu lanjut koreksi ke bawah atau diem di situ aja. Kan lama-lama kalau misalnya harganya diem kan EMA-nya yang nyusul gitu ya, seolah-olah kayak gitu kan ya. Saya tunggu nyentuh dulu aja.
Yang kedua, ketika RSI-nya turun, makin turun tuh ke bawah 60 ya, tapi masih di atas 50. Jadi turun ke bawah 60 tapi masih di atas 50. Saya lebih seneng tunggu candlenya nyentuh EMA 20 dulu. Dan yang ketiga, ketika RSI-nya turun ke bawah 50 tapi nggak masuk ke area oversold ya, turun ke bawah 50 tapi masih di atas 30. Saya lebih suka candlenya nyentuh EMA 60 dulu. Baru cari price action atau pola-pola candle bullish reversal. Contohnya pakai AMI broker aja. Ini mungkin bisa dijadikan contoh Adaro karena harganya lagi jenuh. Oke. Boleh. Slide-nya nanti dibagi nggak? Iya, slide-nya sih nanti dibagi, tapi kalau nggak nyimak penjelasannya, saya sih nggak jamin paham. Bentar, saya mau ngapain ya? Oh ya, munculin EMA. Terus EMA 10 dan EMA 20. EMA 20. Oke, misal kayak gini. Tadi ada yang request contohnya Adaro. Boleh. Oke, Adaro. Ceritanya kayak gini ya. Saya pakai bar replay aja biar lebih enak diikutin. Nah, ceritanya kan kayak gini. Waktu tanggal 7 Maret kemarin kan itu Adaro bikin naik kenceng sampai bikin puncak di 3270. RSI sampai naik ke area 87, naik agak jauh ke atas 70. Kemudian harga terkoreksi, candle lower high lower low, lower high lower low lagi. Nah, waktu di tanggal 10 Maret kemarin, RSI-nya turun ke bawah 70, RSI-nya 69 angkanya. Tapi candlenya belum nyentuh EMA 10, masih di atas EMA 10 meskipun doji ya. Ada kemungkinan memang besoknya setelah doji ini dia naik atau gimana itu ya, ada kemungkinan. Tapi saya lebih seneng kalau kayak gini, tunggu candlenya nyentuh EMA 10 dulu aja. Kayak gini oke, ada outside bar, tapi candlenya belum nyentuh EMA 10, saya biarin. Nah, ini oke, candlenya udah nyentuh EMA 10. Tapi RSI-nya malah lebih turun tuh. RSI-nya turun ke bawah 60. Sorry, ini saya munculin 60-nya. Nah, RSI-nya turun ke bawah 60. Angkanya 58. Kalau tadi ya, turun ke bawah 60 tapi masih di atas 50, saya lebih suka harganya nyentuh EMA 20 dulu. Ini yang ungu EMA 20. Nah, ini baru harganya nyentuh EMA 20 tapi candlenya masih lower high lower low. RSI-nya masih di atas 50. Saya tunggu inside bar, outside bar, atau higher low. Ini ada candle higher low. Saya tandain. RSI-nya juga mulai nanjak lagi. Sudah bisa bikin strategi trading buy if break 2830, cut loss-nya kalau turun di bawah 2650. Ini harganya ternyata nggak nembus ke atas 2830. Aduh, seret. Bentar, ngopi. Oke. Harganya belum naik ke atas 2830, RSI-nya juga masih di atas 50. Strateginya masih berlaku. Buy if break 2830, cut loss di bawah 2650. Hari berikutnya harga sempat nembus ke atas 2830. Saya beli. Saya pilih beli. Meskipun setelah itu kegocek ya. Harganya turun dan tutup di 2720. Bagi saya itu nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 2650. Oke.
Dan ketika kondisinya kayak gini, RSI-nya kan turun ke bawah, bikin zigzagnya, bikin lower low, ya zigzagnya bikin lower high, lower low lagi ya, bikin lower low lagi ya ini ya. Kan low sebelumnya kan yang ini, terus zigzagnya turun ke bawah low yang terakhir ini ya. Waktu candlenya waktu tanggal 18 ini tutup di 2720. Nah, ketika kondisi kayak gini memang belum turun ke bawah 2650, tapi saya pastikan cut loss saya sudah terpasang gitu. Bukan saya mau kabur ya, bukan saya mau cut loss di harga segini, enggak, tapi saya pastikan cut loss saya sudah terpasang. Kalau ternyata kena cut loss ya udah gitu loh maksudnya. Kalau ternyata turun kena cut loss ya udah, berarti mungkin ada perubahan perilaku. Maksudnya perubahan perilaku ini mungkin koreksinya lebih dalam daripada koreksi yang terjadi sebelumnya. Hari berikutnya harga nggak turun ke bawah 2650 ya saya masih hold, floating minus lah, nggak apa-apa. Hari berikutnya tanggal 22 harga naik, sempat nembus ke atas 2830 juga. Ya jelas masih hold. Dan itu buat yang belum punya barang ya mau beli nggak apa-apa, masih bisa dibeli. Ini juga masih bisa dibeli 23, 24. Nah, ini juga apalagi ini naik kayak gini kan. Zigzagnya juga bikin higher low nih. RSI-nya saya perbesar ya. Ini. Nah, ini kan zigzagnya jadi bikin sub, datar, naik. Nah, itu bagus. Itu bagus. Oh, ada yang raise hand ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Nah, ini salah satu konfirmasi dari sinyal rebound yang diberikan oleh RSI. Jadi konfirmasi tambahan untuk sinyal beli yang muncul di Adaro gitu ya. Naik ke atas 2830 ya udah beli. Ya masih hold. Kemudian besoknya kempes lagi turun ke bawah 2830 ya udah nggak apa-apa, selama nggak ke bawah 2650 ya masih aman lah. Gitu. Udah habis. Kurang lebih kayak gitu. Cara pakainya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang kok ini cara pakainya. Adaro pas turun 2720 boleh buy nggak 272? Oh, pas waktu ini ya, waktu di tanggal 18 ya, turun ke bawah 2720 setelah naik ke atas 2830. Kalau misalnya saya belum beli waktu naik ke atas 2830 terus ketemu kondisi kayak gini, saya cek RSI-nya. Kalau RSI-nya nggak bikin lower low, saya beli. Tapi kalau RSI-nya bikin lower low, saya pilih tunggu dulu. Gitu. Jadi opsinya buat yang apa ya? Gimana ngomongnya ya? Jadi kalau buat yang punya barang ya udah hold selama nggak kena stop loss, di hold. Artinya ya masih ada kemungkinan strategi yang kita bikin, yang saya buat tadi itu masih ada kemungkinan berlaku. Tapi kalau misalnya belum beli, saya akan cek RSI-nya ini. Kalau RSI-nya ini turun ke bawah, kok turun ke bawah, bikin lower low lagi, itu zigzagnya ya. Saya zoom, saya gedein lagi lah. Nah, itu kan low terakhir dari RSI-nya kan di sini nih. Itu kan. Terus naik nih. Terus turun. Nah, sebelum sorry. Nah, waktu di tanggal 17-nya RSI-nya emang turun setelah naik rebound kan turun, tapi nggak bikin low baru lagi kan, nggak turun ke bawah garis yang saya bikin ini, nggak turun ke bawah low terakhir gitu, masih di atasnya. Tapi ternyata besoknya turun lagi. Nah, kalau belum beli, saya akan tunggu dulu gitu, tunggu dulu. Nah,
mungkin pas ini beli. Gitulah kira-kira. Strateginya sesimpel itu. Yang agak tricky itu baca RSI-nya. Baca RSI-nya, kamusnya itu ada di RSI Rules tadi, ada di 3 RSI Rules tadi ya. Bullish, bearish, dan sideways. Strategi yang saya jelasin mulai dari seri pertama sampai seri yang sekarang itu, yang zigzag higher low lah, terus divergent kayak, atau terus oversold overbought sampai 3 EMA plus RSI ini, itu adalah turunan dari apa namanya, dari RSI Rules tadi. Gitu. Ada pertanyaan kemarin tanya SMDR. Oke. SMDR ya. Nah, SMDR ini kan lagi bullish. Ngitungnya itu mulai RSI-nya masuk area 70. Jadi anggaplah kehitungnya itu mulai di tanggal 10. Replay. Nah, ngitungnya mulai di tanggal 10 karena RSI-nya mulai masuk area 70 dan trennya lagi bullish. Gitu. Coba lihat hari berikutnya, makin naik RSI RSI-nya belum turun ke bawah 70, hold. Kalau Bapak Ibu lagi punya barang kondisi kayak gini, hold, nggak perlu takut di nggak perlu terlalu takut harga sudah naik tinggi, hold aja nggak apa-apa. Karena RSI masuk ke atas 70 itu bukan sinyal overbought, tapi itu cuman RSI-nya masuk area overbought. Sinyal overbought-nya ketika RSI-nya turun lagi ke bawah 70. Nah, oh ya, ini kan ada inside bar ya, ada inside bar pattern. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya masih hold ya pasang auto order elite sell atau trailing profit atau trailing stopnya di bawah 1140 lah. Turun ke bawah itu jualan nggak apa-apa. Masih naik. Nah, ini ketika harganya pullback ya, candlenya kebetulan lower high lower low, RSI-nya turun ke bawah 70. Kalau saya lagi punya barang, misalnya saya beli waktu ini kan ada inside bar yang di breakout dan RSI-nya ke bawah 50 tapi masih di atas 70 ya. Sudah tes area EMA 60-an terus rebound, beli misalnya di 980 gitu misalnya. Di hold sampai tanggal 15. Ketika di tanggal 15-nya ini saya tunggu sampai menjelang penutupan market. Kalau pre-close lah ya, pre-close jam 14.50 itu tutupan RSI-nya di bawah 70, saya jual. Besok kalau misalnya besok masih lanjut naik, itu urusan belakangan, pikir belakangan. Yang penting saya udah profit, take profit dulu. Kalau misalnya jangan-jangan besok masih naik. Nah, ini kan ada candle lower high lower low nih. Jual sebagian, sisanya pasang trailing stop atau trailing profit atau auto order LIT sell di 1200. Jadi kalau turun ke bawah 12.05, take profit semuanya. Yang penting udah ada profit yang dibungkus dulu. Gitu. Nah, 3 EMA plus RSI tadi, ketika RSI-nya baru turun ke bawah 70, ini hitungannya baru dimulai. Oke ya, tanggal 15 Februari 2022 RSI-nya turun ke bawah 70, candlenya bikin lower low, harganya juga turun sih, pullback. Berikutnya, candlenya masih lower low meskipun harga ditutup di atas penutupan yang kemarin. RSI-nya juga ya sedikit masuk ke atas 70 lah. Tapi candlenya belum nyentuh EMA 10 ya. Ini kan turun ke bawah 70 tapi masih di atas 60 nih. Saya nggak bikin strategi beli dulu. Nah, ini candlenya ada higher low, RSI-nya malah ke bawah 70 lagi kan. Saya biarin dulu aja. Sampai tanggal 21 Februari RSI-nya nyentuh area EMA 10 lah ya.
Bahkan tanggal berapa ini? 22. RSI-nya makin turun, harganya juga makin turun. Tes EMA 20, RSI-nya turun ke bawah EMA 60. Ini sudah masuk lah ya, sudah memenuhi kriteria untuk diawasin ada candle pola candle bullish reversal apa enggak. Tinggal tunggu candlenya aja. Ini kan candlenya masih lower high lower low nih. Nah, di sini ada inside bar. Ada inside bar, RSI-nya masih di atas 50, di bawah 60 tapi masih di atas 50. Bisa bikin strategi trading buy if break 1180, cut loss-nya kalau turun ke bawah 1100. Oke. Ini kebeli langsung kena cut loss saya yakin. Ini saya yakin kebeli langsung kena cut loss karena sempat naik ke atas 1180 dan langsung turun ke bawah 1100. Buat saya sih nggak apa-apa ya, kena cut loss ya udah sih. Ya udah kena cut loss, ya udah kena cut loss. Toh ini zigzag RSI-nya juga bikin lower high lower low. Jadi saya yakin ada perubahan perilaku dari sebelum-sebelumnya ini ya, koreksinya dari koreksi harga yang sebelumnya terbentuk. Saya yakin ada perubahan perilaku. Contohnya ini nih. Di sini kan koreksinya cuman segini, RSI-nya nggak turun ke bawah 50. Dari tarikan harga atau kenaikan yang dari sini ke sini. Nah, ini tarikannya dari sini ke sini, RSI-nya mendekat 50, ini oke. Sebelum turun ke 50, sebelum turun ke bawah 50, turun seginian ya. Ya, oke, seginilah sampai tes area EMA 20, buat saya tuh masih oke. Tapi ketika kena cut loss, mungkin akan ada koreksi yang lebih dalam lagi. Yang artinya strategi yang sebelumnya saya buat sudah nggak relevan lagi, kayak gitu. Jadi saya akan tunggu lagi. Dan ini naik. Nah, waktu naik kayak gini, Bapak Ibu boleh wah ini naik, beli lagi boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa loh. Karena gini, apa sih? Karena kan saya ulang ya, kayak gini lah. Ini kan kena cut loss ya. Kan ini kena cut loss. Tapi ternyata ini kan kena cut loss, tapi candlenya kan bisa dibilang ini outside bar. Nah, kalau ternyata besoknya rebound, ya kenapa enggak untuk beli lagi gitu kan? Buat balikin yang kena cut loss. Yang saya maksud kalau kena CL ya udah cut loss aja. Siapa tahu ada kemungkinan koreksinya lebih dalam. Kalau memang dia koreksi. Tapi kalau ternyata dia balik naik lagi, toh ini RSI-nya juga masih di atas 50, ya udah beli lagi aja nggak apa-apa gitu. Gini kan. Terus ini koreksi. Nah, yang di sini, yang ini saya ulang. Yang ini nggak masuk hitungan, bukan nggak masuk hitungan ya. Bukan pakai strategi 3 EMA plus RSI tadi karena ini RSI-nya nggak masuk ke atas 70. Gitu. Paham ya? Ngitungnya ya. Ini biar ini koreksi terus ini ke bawah 60, ini baru tes area EMA 10, udah nggak ada urusan sama si rumus yang 3 EMA plus EMA RSI tadi. 3 EMA plus RSI tadi nggak ada urusan. Ya tinggal lihat selama nggak ke bawah 50, tinggal lihat pola candlenya aja. Ada inside bar kah, higher low kah, kayak gini, ini dibeli boleh, kayak gitu. Dan sempat ada strategi beli juga untuk si SMDR ya di tanggal ya untuk tanggal ini sih, untuk tanggal 10 Maret di kalau yang udah jadi nasabah CUC dan Mogot pasti udah pernah lihat ada rekomendasi SMDR buy break 1300, cut loss di bawah 1210 gitu. Sampai sekarang masih hold karena belum ada sinyal sell. Nah, perhatikan yang ini. Perhatikan yang kayak gini. Ini memang trennya bullish. RSI-nya nggak turun ke bawah 50. Tapi
Tapi mondar mandirnya di antara 50-70 kan. Kok saya hilangin ya 60-nya ya. Nah, terus ini ada inside bar nih. Ada inside bar. Ada inside bar pertama. Terus perhatikan ini puncak di sini sama puncak di sini ya. Saya push. Puncak yang terbentuk ini kan lurusannya yang ini nih. Ini kan sinyal bearish divergent nih. Ada inside bar. Terus hitungannya ini juga area resisten 1400-an. Nah, RSI-nya turun ke bawah 60. Sama sekali bukan nggak mampu, tapi belum sanggup masuk ke atas 70 lagi. Tapi malah turun ke bawah 60 nih. Ada inside bar. Bapak Ibu yang masih punya SMDR, jangan lupa pasang auto order LIT sell atau trailing profitnya di bawah 13.55. Jadi kalau turun ke bawah 13.55, take profit dulu nggak apa-apa. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi ngeceknya pas EOD, begitu RSI di bawah 70 sell. Iya. Kalau untuk take profit ketika saya hold terus harga udah naik gitu ya. Kayak gini misalnya. Nah, ini saya take profitnya waktu di EOD ketika RSI-nya udah fix turun ke bawah 70 gitu. Saya take profit. Urusan besok naik lagi itu urusan belakangan, pikir belakangan. Kenapa kayak gitu? Contohnya ini, MDKA. MDKA kemarin sempat turun sampai di harga berapa sih lohnya? 4620. Dan waktu turun di 4620 ini saya lihat RSI-nya udah turun ke bawah 70. Kalau tutupannya itu sampai market close atau sampai pre-close 14.50, RSI-nya masih di bawah 70, otomatis ini harganya mestinya di bawah 4.700 ya. Itu baiknya take profit kalau posisi lagi punya barang. Dan sebelumnya kan pernah ada rekomendasi beli ya. Pernah ada rekomendasi beli buy break 4380, cut loss di bawah 4110. Dan ini tes area resisten, RSI-nya masuk overbought lagi. Kemarin waktu market lagi jalan sempat turun ke bawah 70, tapi ternyata waktu EOD dia masuk area 70 lagi. Ya di hold. Kalau 14.50 gitu, tutup pre-close-nya di RSI-nya di bawah 70, mestinya harganya juga di bawah 4.700, saya akan take profit gitu. Jelas ya? Gampang kok ini cara pakainya. Jelas? Oke, jelas. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak, saya lanjut. Iya. Contoh yang ini udah. Yang turun ke bawah 50 belum ya? Udah ding. Ya ini ada. Ini harganya mondar mandir lah ya di hitungannya ya tes area EMA 60 lah. Turun ke bawah EMA 60 nggak apa-apa sih. Yang penting RSI-nya nggak masuk ke bawah 30. Terus ada candle higher low. Ini sinyal beli. Perlu dicatat juga, semakin harganya turun menjauhi EMA 60 dan semakin RSI-nya menjauhi 50, semakin harga turun menjauhi EMA 60 dan semakin RSI-nya turun menjauhi 50 mendekat ke 70, kemungkinan sideways-nya semakin besar. Gitu. Akan beda cerita ketika tadi sama apa sih? Adaro ya. Ketika kayak gini. Nah, ketika kayak gini, ini juga pokoknya kalau RSI turun ke bawah 50,
itu kemungkinan sideways-nya semakin besar. Toh ini kan sideways. Sebentar ya. Nah, ini kan awal RSI-nya turun ke bawah 50 ya. Memang ini harganya waktu ngapain saya gini ya? Pakai ini aja. Nah, oke lah. Saya langsung ketika harga terkoreksi, ini RSI turun ke bawah 70, turun sampai harganya sampai RSI-nya turun ke bawah 50 ya. Saya tunggu harganya nyentuh EMA 60 dulu. Tunggu aja nyentuh EMA 60. Kalau misalnya ini kan ada higher low tuh. Ada higher low. Ini mau diambil nih buy break 1710 cut loss di bawah 1650 ya silahkan. Tapi kalau saya lebih seneng harganya nyentuh EMA 60 dulu. Entah itu harganya turun atau harganya diem sideways, EMA-nya yang cenderung seolah-olah menyusul harganya gitu, bebas lah, terserah. Yang penting saya lebih seneng harganya nyentuh EMA 60 dulu ketika RSI-nya turun ke bawah 50 untuk menghindari terombang-ambing terlalu lama di trend sideways gitu tujuannya. Nah, ini kan sideways. Ini kan sideways ya. Ini meskipun kena cut loss ya kalau ini diambil ya. Ini kan ini udah nyentuh EMA 60 lah ya. Terus candlenya masih lower high lower low. Nah, ini ada higher low. Ini udah beli. Zigzag RSI-nya juga higher low. Sap gitu. Beli. Tapi memang biasanya nggak langsung bullish tuh kan, masih ada sideways-nya gitu loh. Pokoknya kalau RSI itu udah ke bawah 50 jarang yang langsung reboundnya itu langsung nerusin bullish kenceng gitu, jarang. Biasanya ya bikin sideways dulu kayak gini gitu kan, baru lanjut. Perlu ayunan, iya perlu ayunan karena koreksinya kan kalau RSI turun ke bawah 50 kan koreksinya cenderung lebih dalam daripada RSI-nya nggak ke bawah 50 kan. Jadi ibaratnya tuh kalau orang lari itu kok lari ya? Ya kalau orang lari perlu istirahat gitu. Cari pijakan lagi baru naik lagi gitu. Mic saya miring bentar. Oke. Jelas ya? Gampang kok ini cara pakainya kayak gini tok. Oke. Ya, perlu ayunan kalau cenderung lebih banyak lebih cenderung perlu kemungkinan untuk butuh pijakan atau butuh ayunan lagi untuk lanjut naik itu lebih besar ketika RSI-nya ketika harga rebound dari kondisi yang poin ketiga ini gitu. Jelas? Nggak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut ke stokastik. Stokastik seperti yang dijelasin Mas Ben 2 minggu kemarin. Stokastik itu kan indikator osilator yang membandingkan posisi harga penutupan dengan range high low selama periode tertentu. Jadi ya standar umumnya sih yang dipakai 14 ya stokastik ya. Jadi rumusnya kurang lebih kayak gini lah. Ini posisi harga penutupan terhadap low dari 14 hari terakhir dibandingkan dengan range high low-nya selama 14 hari terakhir gitu. Dikali 100 ini cuman biar jadi persen. Nah, kayak gini. 2 minggu kemarin kan juga udah dijelasin nama Mas Ben juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bener gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Bener. Jadi ini puncaknya, ini lembahnya. Nah, dari range 14 hari terakhir ini, stokastik ini membandingkan kasih tahu kita posisi close-nya itu
di mananya range high low yang 14 hari terakhir itu loh gitu. Nah, kalau dari kondisi ini ya, ini posisi terakhir itu menginformasikan posisi close-nya ini dibandingkan posisi harga penutupannya lah ya, itu sekitar 30%-an 31%-an dari low gini lah gitu. Nah, terus cara stokastik kasih tahu info ini saya masukin RSI. Jadi yang tadi hitungannya itu close, pakai close, high, low, close dan high low dari harga. Variabelnya saya ganti RSI. Jadi RSI-nya dibandingkan dengan posisi RSI yang sekarang itu dibandingkan dengan range RSI selama 14 hari terakhir. Jadi stokastik RSI ini kasih tahu saya posisi RSI terakhir terhadap range RSI selama 14 hari terakhir. Mudah nggak sih? Pokoknya kayak gitulah ya. Pokoknya stokastik RSI ini kasih tahu saya posisi RSI terakhir terhadap range RSI selama 14 hari terakhir. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat membantu sinyal oversold di trend bullish atau membantu lihat sinyal overbought dan oversold di trend sideways yang RSI-nya itu nggak masuk overbought dan oversold. Kalau bingung, contohnya kayak gini. Mana ya tadi? Inilah. Contohnya ini. Ini kan trennya bullish nih, jelas nih ada trennya bullish. Di RSI rules, pakemnya itu RSI rules pokoknya. Di RSI rules-nya, ketika tren bullish dan tren bullishnya itu relevan, RSI kan nggak bakal masuk area 30, nggak bakal ke bawah 30, nggak bakal masuk area oversold. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu ini udah oversold apa enggak, RSI-nya ini udah apa sih ya, kira-kira udah cukup mentok dan mulai rebound atau enggak. Kalau bagi yang agak kesusahan baca RSI tok dan mengandalkan area 30-70-nya, kan nggak ketemu tuh. Lawang ini RSI-nya nggak masuk area 70, nggak masuk area 30. Ini kan nggak masuk area 30. Gitu. Paham ya? Nah, si stokastik RSI ini yang bawah nih ya, yang bawah yang ada panah atas bawahnya nih. Ini stokastik RSI-nya. Ini kasih tahu nih, oh di sini nih kira-kira area oversold-nya RSI-nya waktu turun ke bawah 50, atau di sini nih kira-kira, berarti di mana nih? Di sini nih kira-kira, menceng ya. Nah, di sini nih kira-kira nih RSI-nya seolah-olah rebound dari area oversold gitu. Ada sinyal oversold dari stokastik RSI. Rebound dari area 20 stokastik RSI-nya. Karena seperti yang di ini tadi, ini kan stokastik RSI itu kasih tahu saya posisi RSI terakhir terhadap range high low, range RSI selama 14 hari. Nah, kalau bingung kayak gini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita tandain dulu 14 harinya di sini. Ini kan. Berarti di sini sampai ini low-nya. Oke. Posisi RSI-nya yang paling kanan ini, yang terakhir itu. Nah, si stokastik RSI-nya ini kasih tahu saya kalau posisi RSI terakhir itu cuman 13%-an loh dari low, kira-kira kayak gitu. Deket sama low terakhir, deket sama low 14 hari terakhir. Low RSI 14 hari terakhir. Gitu. Iya, persen. 13%. 13%. Nah, gini.
Kan ini persen. Gitu. Kurang lebih segini. Apa sih? Kurang lebih deket. Nah, ini kan emang deket sih. Kurang lebih deket. Nah, fungsi utama apa sih? Fungsi yang paling kepake adalah yang dua ini sih. Yaitu RSI terakhir dibandingkan dengan atau versus range RSI tertinggi sampai RSI terendah selama 14 hari terakhir. Begitulah. Fungsinya bantu saya lihat sinyal oversold di trend bullish. Nah, kan kalau kayak gini ya, saya ulang lagi nih. Kalau kayak gini kan trennya lagi bullish. Terus anggaplah ini salah. Anggap aja. Nah, yang sebelah kanan ini belum kejadian. Kan trennya bullish. Kalau trennya bullish kan RSI nggak bakal masuk area oversold, nggak bakal masuk ke bawah 30. Nah, ini RSI udah turun ke bawah 50 nih. Terus kalau misalnya masuk area oversold kemudian rebound kan lebih enak ya. Baca fungsi momentum indikatornya dari si RSI-nya kan lebih enak. Oh, ini rebound nih. Rebound ada sinyal oversold nih, rebound kayak gitu. Nah, kalau nggak masuk area oversold, cari sinyal oversold ala-alanya kan nggak ketemu tuh. Gitu. Nah, makanya saya pakai bantuan Stochastic RSI. Meskipun dari RSI-nya sendiri udah kasih sinyal. Sinyal apa? Ya sinyal ini, zigzagnya udah higher low kayak gitu. Itu salah satu sinyal juga. Rebound dari area 40, zigzag area higher low. Itu sinyal oversold ala-ala lah ya. Sinyal rebound RSI. Gitu. Kalau yang suka apa sih? Kalau yang buat yang kesusahan kalau misalnya susah baca sinyal RSI-nya, boleh pakai bantuan Stochastic RSI. Oh, ini ada sinyal oversold nih, RSI-nya di bawah 50, nggak masuk area oversold, RSI-nya nggak turun ke bawah 30, Stochastic RSI-nya rebound dari area oversold gitu. Terus baru lihat candle-nya. Kayak gitu fungsinya. Fungsi yang kedua, membantu lihat sinyal overbought dan oversold di trend sideways jika RSI tidak masuk area overbought dan oversold. Contohnya di saham Antam tadi tuh. Ntar di bawah ada contohnya. Nah, cara pakai sinyal Stochastic RSI ini gampangnya, yang paling gampang itu dikombinasikan dengan EMA 60. Jadi Stochastic RSI plus EMA 60. Sinyal buy atau beli ketika oversold. Stochastic RSI-nya naik ke atas 20 dan jualannya ketika take profitnya ketika Stochastic RSI-nya turun ke bawah 80. Atau sinyal buy yang kedua boleh ketika Stochastic RSI-nya nanjak lagi tanpa masuk area oversold. Sama kayak sinyal beli di Stochastic Oscillator biasa lah ya. Kalau panah merah jual, kalau panah hijau beli. Bisa begini? Iya bisa. Panah merah hijaunya itu maksudnya ini loh. Ini saya jelasin panah merah hijaunya. Nah, ini yang inilah. Panah merah itu yang ini. Panah hijau itu yang ini sama yang ini. Yang ini panah merah. Masih yang ini panah merah, ini masih hijau. Ya udahlah biarin. Gitu. Jadi poin 1 dan 2 ini panah hijau, yang poin ketiga ini panah merah. Syarat mutlaknya harga atau candlenya harus di atas EMA 60. Kalau di bawah EMA 60 nggak usah diambil, nggak apa-apa. Misalnya kayak gini. Misal kayak gini nih. Harga di atas EMA 60 beli di sini kan. Udah beli di sini, beli di tanda panah ini berarti di ini. Oke. Beli di sini, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya ya di gampang-gampangnya swing low terakhir lah ya gitu. Beli di sini
Ini cut lossnya tanda panah merah yang horizontal. Terus ya ini memang muncul tanda panah lagi ya di sini ya, beli. Tapi kalau udah beli di sini ya udah nggak usah beli lagi. Kalau belum beli yang di sebelah kiri ketinggalan belum sempat beli gitu, misalnya beli yang di kanan nggak apa-apa, jualannya di sini kan cuan gitu. Ini muncul sinyal beli yang di atas ini di lebih beresiko ya jualannya di sini. Mungkin mungkin impas atau cut loss lah yang kedua ini. Terus ini hapus dulu. Ini beli ya, cut lossnya di sini. Nah ini kena cut loss. Ini kena cut loss. Kena cut loss biarin. Terus ini kok kena cut loss biarin. Kena cut loss ya udah cut loss gitu. Ini beli di sini. Ini jual di sini. Cuan. Beli di sini. Jual di sini. Cuan. Beli di sini. Cut loss di sini. Cut loss. Terus nah, ini muncul sinyal beli. Oke, muncul sinyal beli tapi candle di bawah EMA 60. Hindarin dulu nggak apa-apa. Untuk strategi yang ini tadi, ini dihindarin ya. Yang saya kasih tanda panah. Bentar. Ini dihindarin. Ketika ketika muncul sinyal buy tapi candlenya di bawah EMA 60 dihindarin. Gitu. Sampai candlenya udah di atas buy tidak harus ada HHL. Oh iya, lihat candlenya. Buy-nya lihat candlenya. Maksud saya tuh ini tunjukin posisi sinyal buy-nya dan sinyal sell-nya tuh kan kayak gitu. Misalnya ini lagi waktu sinyal muncul di sini. Ini kan candle masih di bawah EMA 60. Ini di bawah EMA 60. Di sini. Nah, ini di atas EMA 60 nih. Oke, beli di sini misalnya. Candle-nya ini ada inside bar kan, dia break inside bar langsung dibeli nggak apa-apa. Komennya komen sinyal stokastik RSI ini kayaknya belum ada kalau di di bot chartnya ya, di chart botnya cuan belum masuk gitu. Terus saya tadi mau ngomong apa ya? Oh ya, jualannya di sini. Ini yang merah ini loh jualan. Ya cuan dikit lah ya. Ada cuan tapi dikit. Terus ini ada sinyal beli lagi. Sinyal beli di sini. Nah, ketika muncul sinyal beli, Bapak Ibu perhatikan candlenya juga ya. Ini kan sebelumnya ada candle inside bar nih. Terus waktu muncul sinyal beli, dia juga breakout inside bar. Ya udah dibeli, gitu nggak apa-apa. Cut loss-nya ya di bawah low-nya ini. Di bawah sini cut loss-nya. Tuh ya. Terus jualannya di sini. Tuh. Jualan nggak usah lihat candle lah, muncul panah jual gitu. Pikir belakangan. Terus ini muncul lagi. Ini yang candle ini sih. Tuh beli. Karena sebelumnya sempat ada inside candle higher lo kan, dia breakout, ada sinyal tuh dibeli. Ya ini sih kondisi terakhir ya, belum jualan gitu. Kayak gitu cara pakainya, gampang. Tapi misal kayak gini nih, ini contoh kedua lah ya. Misalnya ketemu kondisi yang kayak gini. Bearish enggak, masih bullish. Tapi kalau lihat 3 bulan terakhir kan sideways tuh. Ini kan sideways. Nah,
selama sideways candlenya masih tetap bertahan di atas EMA 60 gitu. Terus kalau cuman lihat RSI-nya terus bingung lihatnya kayak gimana, ini kan RSI-nya mulai dari yang ini, terus ini sih, ini pasti dia turun ke bawah. Kalau yang ini, mulai dari yang candle ini kan RSI-nya udah turun ke bawah 70 tuh. Nah, hitungan-hitungan yang apa sih tadi 3 EMA plus RSI itu berlaku kan? Berlaku. Terus mungkin di sini ada sempat bikin strategi beli, ada outside bar, kebeli kena cut loss, ya udah. Terus candlenya setelah kena cut loss, ini RSI-nya malah turun ke bawah 50 di sini. Ting 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 ting. Nah, ini kan RSI-nya turun ke bawah 50 nih waktu kena cut loss ya. Turun ke bawah 50, saya lebih suka tunggu candlenya nyentuh EMA 60. Berarti baru ada strategi trading lagi di sini. Ini candle higher low dibeli. Oke. Ini kalau pas lihat di apa namanya? Kalau pas lihat waktu kondisi ini kejadian ya. Waktu kondisi yang ada di dalam kotak ini kejadian. Oke, beli. Tapi gimana kalau pas lihatnya itu langsung yang kayak gini, langsung ke kondisi yang paling kanan. RSI nggak masuk ke area 70 tapi udah turun lagi ke bawah, sempat turun lagi ke bawah 50. Meskipun ini ada inside bar RSI naik lagi ke atas 50. Sebenarnya ini sinyal bagus ya, karena masih di atas EMA 60, RSI masuk lagi ke atas 50, ada inside bar, bisa dibeli kalau breakout inside bar. Cuman ada sinyal tambahan lagi di sini. Nah, waktu tadi di mana ya inside bar-nya ini? Nah, di sini. Itu stokastik RSI-nya belum ada sinyal tuh. Belum ada tanda panah ya. Baru ada tanda panah di sini. Lah, itu juga sinyal beli. Konfirmasi tambahan lah ya. Nembus break inside bar ini kan beli. Oke, beli di candle yang saya kasih panah biru. Tuh, oke. Sampai chart yang paling kanan belum dijual karena belum ada sinyal jual. Dan RSI-nya pun masih di atas 70, jadi masih di hold. Gitu. Ini membantu salah satu fungsinya bantu lihat sinyal oversold kalau trennya pertama masih bullish, yang kedua RSI-nya nggak masuk area oversold gitu. Nah, terus ini kalau misalnya selama di atas 70 RSI-nya masih hold ya, iya, selama RSI-nya masih di atas 70 kayak gini itu masih di hold. Disimpan sampai RSI-nya turun ke bawah 70 jualan. Gitu. Biasanya yang sering kalau keluar panah hijau besoknya baru beli. Enggak sih, waktu keluar panah hijau itu belinya. Gitu. Karena biasanya waktu keluar panah hijau, candlenya itu entah breakout inside bar atau outside bar atau breakout atau bikin high baru lagi setelah sebelumnya ada candle higher low kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi waktu muncul tanda panah hijau dibeli. Nah, ini juga ada screenernya, nanti AFL-nya juga dibagikan lah ya. Bisa di-download lah. Ini ada screenernya juga. Jadi biasanya sih saya
screeningnya pagi sama sore. Pagi itu buat cari wah mana nih yang jalan gitu kan. Gitu. Terus sore buat ya sama aja, sore buat yang masih jalan dan saya dan kalau mau disikat sore itu juga ya yang pilih yang kenaikannya belum banyak lah. Stok berapa dan kenapa bisa muncul panah hijau merah? Stok berapa? Oh, ini stokastik RSI-nya periode 14. RSI-nya saya jelasnya gimana ya? Gini deh. Stok ini tadi ini indikator yang di bawah nih yang ada panah hijau merahnya itu bukan stokastik biasa. Aduh, bukan stokastik biasa. Itu bukan stokastik yang pada umumnya. Itu rumus stokastik tapi variabelnya saya ganti RSI. Jadi rumusnya stokastik kan gini nih. Apa sih? Close ya itulah pokoknya kayak gini lah ya. Close dikurangi low 14 hari banding ini. Nah, variabelnya ini saya ganti RSI gitu. Periode RSI yang saya masukkan di sini itu periode 14 dan stokastiknya juga 14 gitu. Gimana cara setting RSI yang ada panah hijau merahnya? Bukan setting sih, tapi ditambahin. Jadi AFL-nya diedit aja, pakai Ami Broker ya ini. Kalau pakai charting software yang lain saya kurang tahu caranya. Tapi kalau pakai Ami Broker tinggal ditambahin sih, tambah panahnya gitu, di plotting panah merah hijau ketika kondisinya kayak apa gitu. Nanti AFL-nya ini saya bagikan, nanti dibagikan kok. Bisa di download di bit.ly/AFL cuan copet. Bisa di download setelah AFL dan materinya nanti diupload. Sekarang belum. Terus ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Length RSI-nya plus 14. Maksudnya periode RSI-nya. Kalau periode RSI-nya 14. Yang saya masukin ke rumus stokastik itu RSI periode 14 dan stokastiknya ini juga periode 14 gitu. Ya, stokastiknya ini 14 juga. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Nggak ada. Saya lanjut dulu kalau nggak ada. Nah, gimana juga kalau misalnya ketemu kondisi kayak gini. Kalau misalnya belum punya barang sih, saya pilih yang lain ya. Kalau ketemu kondisi kayak gini ya, ini sideways dengan EMA 60 ditabrak-tabrakin kayak gini. Ini cenderung agak susah cari strategi tradingnya. Tapi kalau mau ada yang maksain masuk biasanya itu kalau lagi nyangkut ya, maksain nganalisa. Panah hijau keluar bisa waktu saham berjalan. Iya bisa waktu saham berjalan. Repaint ya, itu repaint. Jadi Bapak Ibu perlu perhatiin candlenya. Kalau panah hijau keluar, misal kayak ini SMDR periode berapa sih? Tanggal 14. Oke, saya pakai contohin lagi pakai Ami Broker lah. SMDR. Statis. Terus periode berapa tadi ya? 14 bulan 10 2021. 14 bulan 10 2021. 14. Nah, ini kan stokastik RSI-nya nih. Oke. Saya tebelin dulu ya. Biar lihatnya enak. Warnanya
Di biru aja biar lebih kelihatan. Ini panahnya saya tebelin. Nah, oke. Misal kayak gini. Ini kan candle masih di atas EMA 60 gitu ya. Terus ada inside bar pattern. Strateginya sih sederhana sih. Buy if break 685, cut loss di bawah 650 gitu. Market open, waktu market baru buka gitu ya jam 9.00, saya yakin stokastik RSI-nya bikin tanda panah ke atas gitu. Saya yakin kayak gitu. Dan ini kalau Bapak Ibu ngikutin terus beli, nggak ada salahnya juga karena memang ada candle inside bar yang di break. Harga naik ke atas 685 dibeli nggak apa-apa. Selama nggak turun ke bawah 650 kan masih di hold, nggak kena cut loss. Kayak gitu. Kalau misal saya nggak mau ke Gojek, tunggu closing market belinya, nggak apa-apa, bebas. Itu sih bebas ya, pilihan. Kayak gitu ya. Yang penting perlu lihat candlenya lah. Dan seterusnya. Kalau di ini muncul panah hijau ke atas waktu garis tembus garis putus-putus. Bukan waktu garis nembus garis putus-putus, tapi waktu si stokastik RSI-nya yang K ini, yang biru tebel, itu naik ke atas 20 atau rebound dari area oversold, dan dia nanjak lagi tanpa masuk area oversold. Jadi garis putus-putus ini adalah EMA 3 dari si stokastik RSI yang K ini, yang garis tebel gitu. Nah, ini tujuannya dikasih EMA 3 itu biar lebih mudah ngelihat dia nanjak atau enggaknya, nanjak lagi atau enggaknya gitu kan. Kalau dia karena EMA-nya kecil ya 3 gitu, periodenya 3, jadi kemungkinan besar kalau dia nanjak lagi udah juga nembus si EMA 3-nya itu, garis putus-putusnya. Limit bawah atas berapa? Karena ini osilator, atas bawahnya sudah jelas, bawahnya 0, atasnya 100. Oversold-nya 0 sampai 20, overbought-nya 80 sampai 100 gitu. Stokastik RSI di Bojeusip, kalau yang periode ini belum ada. Belum muncul. Kalau yang sudah ada periodenya berapa ya? Saya lupa, 5 kalau nggak salah. Itu gabungan sama saya lupa. Sama apa sih di template-nya Alligator apa ya? Terus ada stokastik RSI-nya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Lihat emiten EPP antar ya. Ntar setelah slide yang ini terakhir. Contoh terakhir. Contoh terakhir tadi sih contohnya apa? Oh, ini Antam. Oke, saya jelasin contoh terakhir ini. Ini slide 2 terakhir. Terakhir Antam. Nah, ceritanya di sepanjang 2021 kan Antam sideways ya. Saya kasih contohnya pakai AMI Broker aja lah, biar bisa bar replay. Antam. Ini saya ilangin dulu. Sama ini. Oke. Nah, coba ini saya kecilin dulu biar nggak kelihatan. View zoom normal.
Salah. View range apa ya buat balikin ya? Pin. Biarin. Panggil lagi aja nanti. Oke lagi nih. Ini tanggal berapa? Saya awali dari sini aja ya. Nah, zoom in. Oke. Sempat ada puncak di sini, tandain dulu. Terus harga turun. Ini ngepot di sini, tandain nggak apa-apa lah. Nah, ini ada tekukan-tekukan di sini, tandain juga nggak apa-apa. Nah, ini kan waktu harga di sini nih. Apa namanya? Kalau pakai rumus 3 EMA plus RSI. RSI-nya kan udah turun ke bawah 50 ya. Belum masuk ke bawah 30. Terus harganya deket support. Candlenya sih masih lower high lower low. Nah, ini ada candle higher low. Baru bikin strategi trading di sini nggak apa-apa. Kalau pakai RSI tok. Gitu. Ternyata kena cut loss. Ya kan, kena cut loss. Dan nggak masalah kalau kena cut loss, ya udah cut loss dulu aja, nggak masalah. Terus ini apa sih? Ada sinyal bullish divergence, ya kan? Bapak Ibu jangan dilupakan ya yang kemarin ya. Apa sinyal-sinyal RSI yang sering muncul di area support dan resisten. Ini ada bullish divergence di area support, terus ada candle higher low. Nah, ini bisa dipakai strategi trading. Banyak kalau naik ke atas 2440, terus cut loss-nya kalau turun ke bawah 2100, resisten sekitar 3000-an. Ini kan area puncaknya ini 2970, 3040, area tekukannya. Nah, ini baru beli, di sini baru beli. Kalau masih kondisi yang kayak gini masih enak lah diikutinya. Tapi gimana kalau udah yang begini nih. Udah yang apa sih? Bukan yang pertama kali tes area supportnya gitu ya. Bukan yang pertama kali turun ke bawah EMA 60. Bukan yang pertama kali turun ke bawah EMA 60 dan bukan pertama kali yang tes support. Akan sangat membingungkan. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi ya, ketemu kayak gini ya, saya pilih yang lain. Tapi biasanya yang masih ngotot nganalisain, ngotot cari titik entry-nya dan lain-lain, biasanya sih nyangkut. Tapi bisa pakai cara ini. Gini ya. Nah, ini kan udah beberapa kali nabrakin EMA 60 gitu kan. Nah, ini tes area support lagi. Tekukan-tekukan Bapak Ibu boleh tandain ya. Berapa banyak tekukan-tekukan pun nggak apa-apa ditandain. Ini. Karena itu akan jadi area support atau area resisten nantinya. Nah, ini bisa dibilang tes area support. RSI-nya sih nggak masuk ke area oversold, tapi saya yakin ini akan sangat membingungkan untuk diambil strategi tradingnya. Apakah bisa boleh nggak sih buy break 2300 gitu kan? Sebenarnya nggak apa-apa, mau diambil juga nggak apa-apa, tapi kalau ada yang lain yang tren bullishnya lebih jelas, ambil yang lain dulu. Kalau misalnya ini mau diambil biasanya nyangkut di atas, mau averaging kayak gitu. Ini sih dibeli nggak apa-apa. Nah, kondisi kayak gini akan lebih mudah dilihat. Sorry, kan sideways nih, kecilin dikit lagi, kan sideways. RSI-nya tuh perhatiin ya, waktu harga nekuk-nekuk, ditekukan-tekukan harganya tuh
perhatiin RSI-nya nggak masuk area oversold dan nggak masuk area overbought. Membalnya kalau ini saya ilangin, saya ganti 60, 60 dan 40. Nah, seolah-olah area oversold dan overbought-nya itu di area 40 dan 60. Cari saham yang lain yang EMA 10, 20 dan EMA 60-nya rapi, iya. Cari saham yang EMA 10 di atas EMA 20 dan EMA 20-nya di atas EMA 60 gitu. Tapi kalau kondisinya itu mengharuskan beli apa enggak ketika lihat kondisi antam kayak gini misalnya ya. Misalnya nyangkut di 2800 misalnya. Beli enggaknya antam di sini gitu buat averaging. Nah, ini kondisinya sesekali atau suatu waktu nanti akan ketemu kondisi sideways yang nggak masuk area oversold dan overbought, nggak masuk ke atas 70 dan nggak masuk ke bawah 30, tapi membal atau reboundnya itu di area 60 dan 40 dan 60 gitu. Contohnya seperti ini tuh kan. Sebenarnya ini ada sinyal kalau lihat di sini rebound dari area 40, terus ini ada zigzag higher high dan higher low, belum ya? Nah, ini ada zigzag higher low, ini dibeli nggak apa-apa. Kalau misalnya lihat RSI-nya tok gitu, misal beli ya di sini ya, beli itu, terus kapan jualannya? Jelas pasang cut loss di bawah support sideways-nya ya. Nih, belum, masih hold. Tar, hold, 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 hold. Ini saya jualan. Coba lihat cuan nggak ya? Oh, cuan. Beli di sini, jual di sini. Gitu. Jadi ada sinyal higher low di RSI, rebound dari area 40 itu sinyal beli. Sinyal jualnya kalau lagi sideways, ketika RSI-nya nggak sanggup naik ke atas 70 ya, kalau turun ke bawah 60 gitu. Apalagi ini ada inside bar yang di breakdown. Jelas 2610 jadi area turun ke bawah 2610 ya jelas take profit lah. Kayak gitu. Tapi akan sedikit terbantu kalau ada ini. Ya, ini saya nebelin lagi ya. Satu, ini dua, biru, ini tebel. Oke, waktu di sini tadi. Nah, waktu tes area support ya, waktu di sini tadi tes area support. Terus ada candle higher low, RSI-nya naik ke atas 40. Oke. Kalau kesusahan lihat sinyal RSI-nya, tunggu ada sinyal oversold dari si stochastic RSI. Nih, ada sinyal oversold dari stochastic RSI. Dibeli nggak apa-apa. Cut loss-nya di mana ya? Di bawah support. Range sideways-nya di bawah 2070 jelas. Gitu. Jualannya kapan? Jualannya ini sorry, bentar. Ini RSI-nya nggak turun ke bawah 60 kan? Enggak. Tuh, masih enggak. Aman. Kalau sideways biasanya sinyalnya ini barengan tuh, RSI turun ke bawah 60 sama kan barengan. Tapi sih di sini jualan dulu nggak apa-apa ya. Ya RSI-nya turun ke bawah 60 jualan, atau mau ngikutin panahnya si stochastic RSI jualan nggak apa-apa. Kayak gitu. Udah itu tok. Udah itu tok. Ada pertanyaan? Oh iya, tadi ada yang nanya saham. Materinya sih selesai. Apakah ada siaran ulang atau rekaman? Ada, rekamannya di YouTube. youtube.com/cuancommunity itu. Terus
Tadi ada yang nanya apa ya tadi ya? Oh, MPPA. Oke, MPPA ESA. Oke lah, masih ada waktu 15 menitan. Masih delete all studies. Oke. Sementara saya lebih suka lihatnya gini dulu ya. Sementara saya lebih suka lihatnya pakai RSI sama volume dulu. Volume mana ya? Gak ada. Sini ada kali. Oke. Nah kayak gini. Oke, tadi ada yang nanya MPPA. Oke, MPPA. Oh ya, EMA-nya belum saya munculin. Rescale. Oke, MPPA rebound. Terus kalau lihat puncak dan lembah harganya, ini ada sinyal ada tren bullish yang baru saja terbentuk. Oke ya, jelas ya tren bullishnya di mana. Ini lembah sebelumnya kan di 186 tuh. Puncak sebelumnya di 384. Kemudian lembah berikutnya kan lebih tinggi tuh di 232 ya. Kemudian belakangan ini bikin puncak baru di atas 384. Berhasil tutup dan bertahan di atas 400. Oke, pertanyaannya kalau misalnya lagi pegang barang masih di hold apa enggak? Kalau misalnya lagi belum punya barang beli apa enggak? Kan kayak gitu biasanya. Pertama sih kalau misalnya pakai explore EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60 ini nggak akan muncul karena EMA 20-nya belum di atas EMA 60 ya. Terus kalau misalnya udah punya barang, ini kan inside bar pattern. Sorry, bukan lower high lower low candlenya sih. Coba sih. Iya, lower high lower low. Nah, ini kan lower high lower low tuh. Candle lower high lower low. Bapak Ibu perhatikan perjalanan dia bikin tren bullish. Sebelumnya kan dia bearish parah. Bearish parah sampai RSI-nya turun ke bawah 30 dan berapa ini? Sempat 14 gitu kan. Ya. Sampai kemudian rebound, naik ke atas 50, balik lagi ke bawah 50 dan bikin tren bullish atau bikin puncak baru harganya ya. RSI-nya juga bikin puncak baru, tapi belum berhasil masuk ke atas 70. Ingat ya, belum berhasil masuk ke atas 70. Terus sudah ada sinyal sudah ada candle lower high lower low. Ini sinyal waspada atau sinyal untuk pasang auto order elite sell atau trailing profit atau trailing stop buat yang punya barang. Jadi ini kan RSI-nya paling akhir ya, yang paling sekarang itu kan 63, masih di atas 60. Jadi kalau besok turun ke bawah 400 biasanya sih kemungkinan besar sih kalau turun ke bawah 400 RSI-nya ini juga turun ke bawah 60. Take profit dulu aja. Gitu. Kalau buat yang belum punya barang, saya lebih suka dia atau MPPA-nya bikin ayunan ke bawah sedikit lah, atau enggak sideways sedikit gitu ya, daripada ini naik ke atas 440 terus ditabrak kayak gitu. Terus ESA candlenya masih higher low, RSI masih di atas 70. Hold dulu aja kalau punya barang. Kalau belum punya barang ya enaknya sih tunggu koreksi ya, tapi nggak tahu kapan. Ini sih buat yang udah punya barang lah. Buat yang udah punya barang, hold jualan kapan kalau RSI-nya turun ke bawah 70 gitu. Inco ini juga sama. Kemarin kan sempat ada rekomendasi beli ya yang udah jadi nasabah JUC dan Mugot pasti udah pernah lihat lah. Kalau ada rekomendasi beli Inco buy break 5750
cut loss di bawah 5450. Jadi paling enggak punya barang di 5800 atau 5775. Let's say punya Inco di 5800. Harga sekarang 6850, cuan. Terus mau dijual apa mau di hold? Saya pilih hold dulu karena RSI-nya masih di atas 70. Jadi ntar jualnya kalau RSI-nya turun ke bawah 70 gitu. Simple gitu tok. SCMA, BRMS, BCAP. SCMA ini udah ada sinyal jualan. Saya kemarin juga lihat ada ada suruh pasang auto order EIT sell di bawah 272 ya. Kalau turun bawah 272 itu sinyal sell. Kenapa kayak gitu? Tren sebelumnya kan bearish kan parah. RSI-nya juga dominan di bawah 50 sampai turun di bawah 30 beberapa kali. Terus ada rebound. Waktu rebound RSI-nya sampai naik ke atas 50. Tapi di sini malah nggak sempet naik ke atas 60 dia. Naik ke atas 50 tok lah. Dan tes area EMA 60. Tes area EMA 60. Terus ini zigzag RSI-nya lower high lower low. Ya kan? Lower high lower low. Kalau tren bullish RSI turun ke bawah 50 kemudian ada sinyal beli didukung zigzag RSI higher low, itu kan jadi konfirmasi untuk beli. Ini kebalikannya, trennya bearish, RSI-nya naik ke atas 50, candle nyentuh EMA 60, kemudian ada sinyal sell. Ya, sebelumnya kan ada inside bar ya, sempat naik ke atas 290 tapi nggak bertahan. Kemudian zigzagnya lower high lower low, kemudian harganya turun ke bawah 272. Ya udah, itu sinyal sell. Gitu. Kalau di forex ini sinyal untuk nge-short. Terus apalagi? BRMS. Nah, ini BRMS pertama tren bullish. Jelas kelihatan bullish. Terus waktu puncak bikin high baru, RSI-nya ternyata puncaknya bikin puncak baru ya. RSI-nya ternyata bikin puncak yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini sinyal bearish divergent. Kemudian RSI turun ke bawah 70 tanggal 18. Ini sinyal take profit buat yang punya barang, misalnya beli waktu naik ke atas 170. Jadi di tanggal 18 itu mestinya take profit dulu gitu. Kemudian harga terkoreksi sampai tanggal 22, RSI-nya nyentuh EMA 10. Terus tanggal 23-nya ada inside bar pattern. Dan ini bisa dipakai untuk strategi trading. Ini RSI-nya turun ke bawah 70 tapi masih di atas 60 ya. Saya munculin lah 60-nya biar gampang. Nah, masih di atas 60. Strategi tradingnya ya buy break 202, cut loss di bawah 190 gitu. Nah, ketika ketemu sinyal divergent, ngebedainnya sinyal divergent mana yang masih bisa diikutin tren bullishnya atau sinyal divergent mana yang sebaiknya dihindarin dulu kalaupun muncul sinyal beli. Itu gini, kalau sinyal divergentnya kalau RSI-nya waktu muncul sinyal divergent itu kedua puncaknya masih di atas 70. Kedua puncak yang bikin sinyal divergent itu di atas 70. Ini kayak ini ya, contoh yang sekarang ya, BRMS. Itu kemungkinan untuk melanjutkan tren bullishnya masih lebih besar daripada kemungkinan koreksi lebih dalam gitu. Jadi kalau ada ketemu sinyal beli kayak gini, dibeli sih nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah 190. Kalau ternyata kena cut loss turun ke bawah 190 kena cut loss, ya sudah cut loss dulu. Siapa tahu koreksi lebih dalam gitu. Kalau kayak gini nih. Nah, ini
Ini kan sinyal divergent juga ya. Ini kan puncak baru. Nah, ini kan RSI-nya bikin kayak gini. Tapi ini puncak yang kedua nih, RSI-nya di bawah 70. Bapak Ibu hindarin dulu nggak apa-apa. Gitu. Agak beda cerita dengan yang terakhir kejadian. Gitu ya. Becap mah kemarin muncul sinyal sell ini, jelas. Itu kan ada sinyal bullish divergent, terus RSI-nya turun ke bawah 70 ya kan. Waktu tanggal 24 malah itu sinyal sell. Sinyal take profit buat yang sudah punya barang, misalnya beli di waktu naik ke atas 250 gitu. Terus Pegas ini ada kemungkinan sideways di range 1260 1640. Kenapa? Bapak Ibu lihat EMA 60-nya ditabrak-tabrakin beberapa kali kan. Nah, itu. Nah, kalau udah kayak gini gampang-gampangnya ya pakai bantuan. Mana ya? Mana tadi? Kok hilang? Bukan di sini. Stokastik RSI. Nah, ini tanggal 24 kemarin ada sinyal beli tuh. Pegas. MDLN. Oke, MDLN ini saya hilangin dulu karena nggak lagi sideways. MDLN rebound ya. Sinyal belinya sih harusnya waktu tanggal ini loh. Waktu tanggal 8 ya. Naik ke atas 83 mestinya udah beli sih. Kalau misalnya telat gitu baru lihat sekarang, ya mau pakai ini nggak apa-apa lah. Buy break 94, cut loss-nya di bawah 86 aja. Karena ini RSI-nya sempat naik ke atas 60 terus pullback lagi juga. Jadi kalau berhasil naik lagi tuh ya, harganya nembus ke atas 94, ini kemungkinan besar RSI-nya bikin high baru dan ke atas 60 lagi. ngejar 70 berarti itu dibeli nggak apa-apa. Gitu. Cut loss-nya di bawah 86 aja. Terus tinggal 5 menit saya mau tunjukin explore-nya tadi loh. Itu bisa dipakai explore si stokastik RSI-nya. Tanggal berapa? 25. Nah, muncul beberapa saham kan. Oke ya, coba kita lihat. BCA. Ini BCA ada tanda rebound besok. Kalau mau beli, kalau suka BCA ya buy break 7950, cut loss bawah 7800. FPNI juga nih ada tanda rebound. Tapi ini hati-hati ya, belum nyentuh EMA 60 kan. Jadi kalau misalnya mau diambil, ya pasang cut loss. Sinyal awalnya kan di sini nih. Cut loss-nya di bawah 410 aja ya. Gitu. Good. Nah, good ini ada kemungkinan sideways kan di 500, atasnya ini ada buntut panjang banget 620. Ya kalau mau diambil buy break 540, cut loss di bawah 510. Sempat turun di bawah 50 juga RSI-nya. Candle sudah tes EMA 60. Terus Mulia, MLIA juga sama. Sinyalnya sih ini ya, ada candle higher low. Ada candle higher low. Buy break 2090, cut loss di bawah 1960. Selama nggak ke bawah 1960 di hold lah yang udah punya barang. PTBA, nah ini PTBA ini sempat turun sedikit ke bawah 50, tapi harganya belum nyentuh EMA 60. Kalau mau diambil, cut loss-nya di bawah 3190. Kalau kena cut loss nggak usah gelo.
gitu ya. Jadi ya udah tunggu nyentuh EMA 60 dulu berarti kalau kena cut loss. SIMP strateginya kayak gini. Ini kan deket EMA 60 ya. Kadang yang kayak gini deket-deket kayak gini tuh bikin bingung. Jadi boleh diambil kalau si stokastik RSI-nya kasih sinyal beli. Ini kasih sinyal beli dia. Nah, itu kan kasih sinyal beli. Beli nggak apa-apa lah. Cut loss di bawah 482. 484. Gitu. Ada pertanyaan lagi tadi ya. MDLN terakhir lah ya. 3 menit lagi. Udah MDLN. Sumarecon. SMRA. SMRA ini ceritanya dia kan baru rebound ya. Ini saya ilangin dulu aja. Kan baru rebound. Terus membal nih tanggal 24 ya. Bikin outside bar pattern. Bikin outside bar pattern, kemudian ini double bottom ya. Hitungannya sih masuk double bottom. Pola double bottom kalau misalnya ngitung perkiraan target breakout-nya di sekitar 885. 885 selebar ini ya, selebar range double bottomnya cara ngitungnya. Terus ini kan ada outside bar ya, strateginya buy if break 815, cut loss-nya di bawah 745. Terus perkiraan target breakout dari double bottomnya kan di 885. Terus ini juga ada tekukan-tekukan yang atas, ini tandain juga nggak apa-apa. Ini ada tekukan, jadi resistennya ya sekitar 885 sampai 920-an lah. Kurang lebih seperti itu. Zigzag RSI-nya ini juga bagus. Kalau besok berhasil nembus berapa tadi? 815. Ini zigzag RSI-nya bikin high baru lagi dipastikan. Jadi sub, datar, sub gitu. Satu konfirmasi satu sinyal tambahan dari RSI jika besok naik ke atas 815. Delete ini. Nah, MLPL. Oke lah, 1 menit. MLPL boleh. Ini sideways ya. Kemungkinannya masih sideways di range 179-288. Buat yang belum punya barang tungguin dulu aja. Buat yang udah punya barang, ini kan RSI naik ke atas 60 nih. Naik ke atas 60 dari perjalanan dia kan, perjalanan naiknya dia kan naik si RSI-nya kan dari bawah 30 ya, naik sampai ke atas 50 terus nembus 60. Kalau besok ternyata Senin merah terus RSI-nya turun ke bawah 60, take profit aja dulu. Toh ini juga area resisten. Highest close-nya kan di sini. Di 266. Dan kemarin sempat naik ke atas 266 tapi nggak berhasil tutup di atas highest close Februari kemarin. Gitu. Oke, udah jam 11. Sampai sini dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semakin jelas lah. Oke ya, sampai di sini dulu. Semoga kita tetap diberi kesehatan biar bisa terus ada Zoom webinar dan kayak gini lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan rekamannya nanti bisa ditonton di YouTube channel kami. Sekian dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye.